Shalom, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita akan membaca firman Tuhan dari 2 Korintus pasal yang ketiga, ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-5. Perikopnya berjudul Pelayan-pelayan Perjanjian yang Baru. Adakah kami mulai lagi memujikan diri kami? Atau perlukah kami seperti orang-orang lain menunjukkan surat pujian kepada kamu atau dari kamu? Kamu adalah surat pujian kami, yang tertulis dalam hati kami, dan yang dikenal dan yang dapat dibaca oleh semua orang. Karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami, ditulis bukan dengan tinta, tetapi dengan roh dari Allah yang hidup, bukan pada loh-loh batu, melainkan pada loh-loh daging, yaitu di dalam hati manusia. Demikianlah besarnya keyakinan kami kepada Allah oleh Kristus. Dengan diri kami sendiri, kami tidak sanggup untuk memperhitungkan sesuatu, seolah-olah pekerjaan kami sendiri. Tidak, kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, Rasul Paulus menyatakan bahwa tidak ada surat pujian yang diterbitkan baginya. Namun, bukan berarti Paulus sama sekali tidak berkarya dalam pelayanannya. Ia dengan tegas menyatakan bahwa kehadiran jemaat Korintus adalah bukti dan buah dari pemberitaan Injil yang dia lakukan. Tahukah saudara bahwa Paulus diragukan oleh begitu banyak orang? Kenapa? Karena dia tidak pernah menjadi murid Tuhan Yesus secara langsung. Bahkan dulunya dia punya latar belakang yang sangat buruk, yaitu penganiaya jemaat, seorang pembunuh, saudara. Namun Paulus, ia telah bekerja keras mengabarkan Injil hingga menghasilkan banyak jemaat. Ia merasa dirinya paling hina dan paling kecil di antara para rasul. Itulah yang menyebabkan dia bekerja lebih keras daripada yang lain. Hal itu menjadi bukti bagi orang-orang yang meragukan status kerasulannya. Mari dengarkan saudara. Paulus, dia tidak sibuk meminta pernyataan dari manusia, baik dari orang-orang terpandang maupun rekan-rekan sepelayanan dia. Tetapi dia justru sibuk dengan cara terus berkarya bagi Tuhan. Terus melakukan sesuatu yang baik dan yang indah bagi Tuhan. Maka dengan sendirinya, hasil karyanya menjadi buah yang membuktikan statusnya sebagai rasul, orang yang dipilih oleh Tuhan sendiri. Hal yang lebih indah adalah Paulus mengakui bahwa semua itu bisa terjadi karena kuasa Tuhan, bukan karena kekuatan seorang manusia. Bapak Ibu, mungkin saja orang lain memandang kita rendah karena kita punya latar belakang kehidupan yang sangat buruk. Mungkin juga orang lain memandang kita rendah karena kita bukan dari keluarga terpandang, bukan orang kaya, dan bukan juga seorang yang ahli di ladang pelayanan. Dengarkanlah, kita tidak perlu marah, tidak perlu merasa malu, apalagi rendah diri. Kuatkanlah hatimu. Tak perlu kita mencari pembuktian dari komentar orang-orang. Tidak perlu lihat review orang-orang terhadap kita. Sebab satu-satunya pembuktian yang kita butuhkan adalah berasal dari Tuhan. Inilah yang membuat pelayanan kita bercahaya di depan orang-orang dan menampilkan kemuliaan Tuhan. Satu hal yang penting yang saya ingatkan hari ini adalah tetaplah berkarya. Tetaplah bekerja bagi Tuhan. Tetaplah menghasilkan buah-buah yang manis di hadapan Tuhan. Pada akhirnya, banyak orang kelak akan melihat kualitas sesungguhnya dari buah yang kita hasilkan. Janganlah engkau dan saya, kita dibuat pusing oleh komentar orang lain. Justru sebaliknya,
kita harus tetap bertekun dalam pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kita. Biarlah pengabdian kita menghasilkan buah yang baik, yang menyenangkan hati Tuhan, yang manis, yang dapat dinikmati oleh banyak orang. Terpujilah nama Tuhan. Marilah kita terus sibuk dalam mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama kita manusia. Tuhan Yesus memberkati.